Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Matar Bicara akan mengungkap lika-liku pergaulan sosial dan pertemanan sesama. Cerita-cerita ini bisa jadi sebagai hikmah dalam kehidupan. Kali ini saya kutip dari buku saya, Kitab Mari Bergaul. Subjudulnya Ilmunya Orang Tenabang. Kemarin saya ketemu sama Sanip yang udah lama nggak ngobrol, dan ternyata sebagai orang Tenabang dia berkelana di belantara desa dan kota di Jawa. Dia bilang kalau kita orang Tenabang bukan ikan sumur, kita begaul di mana aja. Alhamdulillah saya bisa kenal banyak orang. Begitu cerita Sanip. Dan dia merasa kadang-kadang dihebat-hebatin lah orang Tenabang ini oleh teman-temannya di Jawa. Sanip berkisah dalam lelakunya keliling Jawa di sebuah desa, dalam sebuah kecamatan. Dia tinggal bersama temannya yang asli kampung situ dan berkenalan di Jakarta. Dia diajak main ke sebuah pasar yang cukup rame. Di situ kelak akan ada kegiatan. Sanip berpikir untuk mencari usaha. Nah, saat dia duduk di sebuah warung, ada warung bakso dan bakmi, kelihatannya lumayan rame. Temennya Mas Parto ajak dia ke situ ngobrol-ngobrol sambil ngopi makan bakso. Sanip tiba-tiba ngendus kok ada bau pesing di dekat warung itu. Dia tanya sama tukang bakso, kok ini warung bau? Iya bang, susah tuh di balik tembok orang-orang pada kencing sembarangan semau-maunya. Sanip keluar dan memang walaupun ditulisi di tembok dilarang kencing di sini, tapi ngembreng baunya kencing itu, ya kan. Akhirnya ketika dia balik masuk ke warung, Sanip bilang, insya Allah nih saya kelarin nih urusan supaya orang jangan sembarangan kencing, katanya. Ditemenin sama Mas Parto, malamnya Sanip balik ke dekat tembok warung itu. Ditaburi karbol dan bubuk kopi. Ternyata cuman ngilang bau sedikit. Terus dia bilang, Sanip bilang sama Parto, ntar pagi kita balik lagi. Jadi kita akan tuntasin nih masalah. Akhirnya pagi jam 6 habis sholat subuh, habis ngopi di rumah Parto, Sanip jalan ke pasar ke warung bakso, tapi ke belakangnya. Kemudian Sanip ternyata bawa pendupaan sama menyan. Terus sama kembang di sekitar yang akan ditabur di sekitar tembok itu. Tapi nggak lupa juga kebetulan dia beli di toko warung loaan itu ada keris yang lumayan lah, walaupun murah tapi dianggap ini berkhasiat. Ditumbukin bata berapa, kemudian keris itu disenderin di tembok. Setelah menabur bunga di sepanjang tembok, terus dibakar deh tuh menyan yang lumayan, ada 2 pendupaan kiri kanan.
Terus sekitaran itu Sanip nongkrong lagi di warung bakso. Karena dia harus tambahin terus temenyan. Jam 10, jam 11 ditambahin. Kembang juga makin ditambahin lagi, ditebar. Kelihatannya sih, kata Sanip sama Parto, nggak ada nih hari ini, udah setengah hari ini nggak ada yang kencing kayaknya. Nggak ada bau. Nah, untuk membuktikannya, Parto diajak dan memang berkurang, sangat berkurang. Apalagi semalam kan udah ditabur karbol sama kopi. Habis lohor, Parto ajak tuh tukang bakso ke belakang, tukang mie, tukang kopi yang berderet. Dia bilang, tuh teman saya orang Tanah Abang hebat, dia bisa nih orang-orang takut. Nggak mau lagi. Jadi percuma dikasih tulisan dilarang kencing segala macem. Ini baru teman saya. Akhirnya Sanip dikasih makan gratis hari itu dan kopi rokok dibagi. Kang bakso, pokoknya yang penting kagak ada bawa kencing lagi dah. Sudah berapa hari Sanip nggak datang. 3 hari dia balik lagi, dia tanya, iya udah nggak ada yang kencing lagi. Penasaran tukang bakso Kang Bami itu nanya, bang, kok bisa ya orang pada nggak berani kencing lagi di situ? Sanip mesem, dia bilang mandangin Parto, tuh lo lihat ya kan, kita ini orang Jawa, orang kampung yang percaya pada sesuatu yang gaib, yang mistis. Itulah pikiran saya. Klinik segala macam kita pakai buat manfaat kebaikan. Orang-orang itu ketika lihat keris nempel di tembok, kemudian ada kembang dan bau menyan, mereka ketakutan, nggak berani karena dipikir ini kerjaan dukun. Jadi dia takut kalau kencing terburut, ntar gimana lah. Akhirnya jadi omongan buat orang-orang pedagang, pengunjung di pasar itu. Jangan kencing situ lagi lo, bahaya. Gua aja ketakutan. Malam gua ngimpi kencing di situ, gua diuber-uber setan. Begitu kata Sanip. Karena Sanip juga masih ada urusan, dia masih cari-cari kegiatan yang ngasilin duit. Kang Bakso bilang sama Kang Bakmi, bang, abang tiap hari kesini aja makannya, sarapan pagi, makan siang di sini, sama kopi rokok, beres deh. Ya alhamdulillah deh. Akhirnya Sanip selama 2 bulan tinggal di tempat Parto, di temennya itu yang orang Jawa, makan gratis, kopi rokok gratis. Begitulah ilmu pergaulan kalau otak kita dipakai menghadapi persoalan dengan cara menggunakan pikiran, memanfaatkan situasi, begitu kata Sanip. Jadi ilmu bergaul ini dikembangin dan Parto juga pakai. Dia bilang suatu saat saya pakai nih bang, di mana tempat yang kayak begini. Begitulah saudara-saudara, apa yang kita bisa tarik hikmahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua sebagai catatan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.